Pernah nggak sih Anda merasa pikiran jadi jauh lebih jernih gitu setelah tidur cukup? Atau sebaliknya, wah, hari rasanya berantakan banget setelah semalaman kurang tidur. Kita semua kayaknya udah tahu ya, tidur itu penting. Tapi yuk kita gali lebih dalam lagi, seberapa penting sih sebetulnya dan apa aja ya proses vital yang terjadi di otak kita pas lagi terlelap. Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita bakal menyusuri dunia tidur yang wah kompleks dan menarik banget, dipandu wawasan dari buku Brain Power karya Catherine DeLange. Sumber ini nih bakal ngebantu kita memahami hubungan tidur sama memori, terus ada kaitan yang cukup mengejutkan juga sama risiko Alzheimer, sampai dampaknya ke kemampuan kita mikir dan kestabilan emosi kita sehari-hari. Dan yang nggak kalah penting nih, kita juga bakal lihat gimana kebutuhan tidur tiap orang itu bisa beda-beda banget. Terus ada fakta menarik juga, ternyata persepsi Anda sendiri soal kualitas tidur Anda itu bisa ngaruh ke performa Anda di siang hari. Cukup bikin kaget ya. Oke, jadi misi kita hari ini jelas ya, membongkar fungsi tidur yang sebenarnya, kenapa aktivitas yang kelihatannya pasif ini justru krusial banget buat kesehatan otak jangka panjang, buat performa harian, dan apa aja langkah praktis yang bisa kita ambil buat memanfaatkannya. Sip, mari kita mulai penelusuran kita. Kita mulai dari yang paling sering kita dengar nih, tidur dulu aja deh, kalau lagi mentok belajar atau lagi ngapalin sesuatu. Nasihat ini ternyata bukan omong kosong ya, ada dasar ilmiahnya yang kuat gitu kan? Tidur memang punya peran gede buat nyimpen memori. Tepat sekali. Pas Anda tidur, khususnya di fase tidur paling dalam, namanya slow wave sleep atau tidur gelombang lambat, nah otak Anda itu bukannya lagi istirahat total, malah lagi kerja keras dia. Buat apa? Buat mengkonsolidasikan atau kasarnya menyimpan permanen informasi yang udah Anda pelajari seharian. Prosesnya itu kayak kita neken tombol save buat ingatan-ingatan penting, terutama yang nyangkut fakta dan kejadian. Otak bahkan, pinter banget dia, melakukan pemangkasan koneksi antar sel saraf yang kurang penting, biar jalur memori yang vital itu jadi makin kuat. Wah, jadi bukan cuma nyimpen ya, tapi juga ngerapiin dan nguatin. Nah ini juga menarik nih dari sumber kita, ada penekanan soal pentingnya tidur sebelum belajar. Nggak cuma sesudahnya. Katanya ada studi yang nunjukin performa orang yang kurang tidur sebelum sesi belajar tuh, wah, jadi jauh lebih jelek pas disuruh ingat-ingat detail, bahkan setelah mereka dikasih waktu tidur buat pemulihan. Itu bener ya? Benar sekali, studi itu menyoroti kalau hipokampus, ini area otak yang penting banget buat ngebentuk memori baru, fungsinya jadi nggak optimal pas kita kurang tidur. Akibatnya apa? Ya kemampuan merekam informasi baru itu turun drastis. Jadi ya mastiin Anda cukup istirahat sebelum sesi belajar atau sebelum menyerap informasi penting itu sama pentingnya sama tidur setelahnya buat ngunci ingatan. Oke. Terus gimana soal tidur siang? Ini beneran ada gunanya atau lo cuma, ya gitu deh, mitos orang malas aja? Jauh dari mitos, tidur siang atau napping itu bisa jadi alat kognitif yang efektif banget loh kalau dilakuin dengan benar. Tidur siang yang super singkat, mungkin sekitar 5-15 menit aja, itu terbukti bisa ningkatin kewaspadaan sama fokus Anda buat beberapa jam ke depan. Dan enaknya, nggak bikin pusing pas bangun. Nah, kalau tidur siangnya lebih lama, katakanlah 60 menit atau lebih, ini ngasih kesempatan otak buat masuk ke fase tidur dalam, slow wave sleep yang tadi kita bahas. Ini bagus banget buat konsolidasi memori jangka panjang. Tadi kayaknya ada tips menarik ya soal tidur siang sama kopi. Gimana tuh? Iya, itu trik coffee nap namanya. Unik juga. Jadi gini, kalau Anda mau tidur siang sekitar 20-30 menitan buat nyegerin diri, coba minum secangkir kopi tepat sebelum Anda mulai tidur. Kenapa gitu? Karena kafein itu butuh waktu sekitar 20 menitan buat mulai bekerja. Jadi, pas Anda bangun, efek kafeinnya baru mulai terasa. Nah, ini bisa bantu ngelawan rasa grogi atau sleep inertia yang kadang muncul. Plus ngasih dorongan energi ekstra. Ya, tentu perlu dicoba sendiri sih cocok apa enggak buat Anda. Wah, keren juga triknya. Nah, yang lebih futuristik lagi nih, buku ini nyinggung kemungkinan kita bisa belajar sambil tidur di masa depan. Kedengarannya kayak film fiksi ilmiah ya, tapi ini ada dasarnya gitu. Ini masih tahap awal banget ya penelitiannya. Tapi memang ada bukti awal kalau otak kita itu nggak sepenuhnya mati pas tidur. Masih bisa dia proses rangsangan dari luar, kayak bau atau suara. Ada eksperimen gitu, di mana memori bisa diperkuat dengan cara ngasih lagi aroma tertentu pas tidur. Aroma yang sebelumnya udah diasosiasiin sama proses belajar.
Potensinya sih menarik ya, misalnya buat nguatin belajar bahasa atau ngubah asosiasi ke kebiasaan buruk. Tapi ya itu, masih perlu banyak banget penelitian lebih lanjut. Oke, oke. Dari membangun memori, kita geser dikit nih ke aspek perlindungan otak. Ini topiknya agak serius. Hubungan antara tidur sama penyakit Alzheimer. Sumber kita ini nunjukin kaitan yang cukup bikin khawatir ya. Ya, ini memang sangat mengkhawatirkan. Fokus utamanya itu ada di protein namanya beta amyloid. Penumpukannya di otak itu jadi ciri khas penyakit Alzheimer. Nah, penelitian yang diulas di Brain Power ini nunjukin ada hubungan dua arah yang bahaya banget. Penumpukan plak amyloid itu sendiri ternyata bisa ganggu pola tidur kita, khususnya ngurangin durasi tidur dalam slow wave sleep yang kita tahu penting buat memori. Sebaliknya, kurangnya tidur dalam inilah yang ternyata juga ngasih kesempatan buat protein amyloid ini jadi lebih gampang numpuk. Wah, ini kayak lingkaran setan jadinya. Waduh, jadi tidur yang jelek bisa mempercepat numpuknya sampah otak, dan sampah itu malah ngerusak tidur kita lagi. Terus, gimana persisnya tidur bisa bantu bersihin otak dari amyloid ini? Ada sistem khusus gitu yang kerja? Ada. Dan ini penemuan yang relatif baru tapi penting banget. Namanya sistem glimfatik. Coba Anda bayangin aja kayak ada tim petugas kebersihan super efisien di otak. Tapi mereka cuma kerja optimal pas Anda lagi tidur nyenyak. Terutama di fase tidur dalam NREM. Selama fase itu, cairan cerebrospinal itu ngalir lebih deras lewat jaringan otak. Secara aktif nyuci dan ngebuang produk sisa metabolisme yang numpuk pas kita lagi melek. Nah, termasuk si protein beta amyloid ini. Wah, jadi tidur nyenyak itu secara harfiah waktunya otak kita bersih-bersih ya. Ini penting banget nih buat Anda sadari. Karena artinya jaga kualitas tidur itu bukan cuma soal biar seger besok pagi. Tapi ini investasi jangka panjang buat kesehatan otak dan potensi ngurangin resiko demensia. Bener sekali. Makanya ada harapan besar kalau intervensi buat perbaiki masalah tidur, apalagi buat orang yang berisiko tinggi atau udah di tahap awal gangguan kognitif, itu mungkin bisa memperlambat laju penurunan fungsi otak. Beberapa studi awal bahkan nunjukin potensi buat nunda munculnya Alzheimer secara signifikan kalau masalah tidurnya bisa ditangani dengan baik. Nah, ngomongin soal durasi nih. Berapa lama sih sebaiknya kita tidur buat kesehatan otak jangka panjang ini? Ada patokannya nggak? Ada studi besar tahun 2021 yang ngikutin ribuan orang paruh baya, nemuin korelasi yang menarik. Mereka yang secara konsisten tidur sekitar 7 jam per malam, itu punya resiko demensia paling rendah di kemudian hari. Sebaliknya, tidur kurang dari 6 jam secara rutin itu dikaitin sama resiko yang lebih tinggi. Tapi, penting juga dicatat nih, tidur kelamaan secara konsisten juga bisa jadi penanda ada masalah kesehatan lain. Jadi, kuncinya bukan cuma ngejar angka jam tertentu ya, tapi kualitas tidur yang bagus dan jadwal yang teratur. Tapi, ya 7 jam itu tampaknya jadi titik yang cukup ideal buat banyak orang dewasa parubaya. Oke, 7 jam jadi patokan menarik ya. Nah, selain dampak jangka panjang ke otak, kurang tidur kan juga punya efek langsung yang bahaya banget ya buat kemampuan kita sehari-hari. Contoh paling jelas mungkin pas nyetir kali ya. Iya, itu bahaya banget. Ada studi simulasi mengemudi yang hasilnya cukup bikin merinding, dibahas juga di sumber kita. Performa orang yang melek selama 24 jam penuh, pas nyetir di simulator, itu ternyata sama buruknya, kadang malah lebih buruk, dibanding orang dengan kadar alkohol dalam darah di atas batas legal. Ini nunjukin betapa kurang tidur itu bisa ganggu koordinasi, waktu reaksi, sama kemampuan kita ngambil keputusan cepat pas lagi di jalan. Serem kan? Dan itu bukan cuma kalau kurang tidur ekstrim kayak 24 jam gitu kan. Kehilangan 1 jam aja katanya udah berasa dampaknya ya. Betul banget. Contoh klasiknya itu dampak penerapan daylight saving time di beberapa negara. Itu kan orang jadi kehilangan 1 jam tidur pas jam dimajuin. Nah, analisis data nunjukin ada lonjakan signifikan angka kecelakaan lalu lintas di hari Senin setelah perubahan jam itu. Ini nunjukin betapa sensitifnya performa kita sama perubahan durasi tidur, bahkan yang relatif kecil sekalipun. Ini pasti ada hubungannya sama gangguan kemampuan kognitif secara umum ya. Pengambilan keputusan jadi ngaco. Dan ironisnya, kita malah jadi nggak sadar kalau performa kita lagi jelek banget. Nah, itu dia salah satu aspek paling bahaya dari kurang tidur. Kita kehilangan kemampuan buat nilai secara akurat tingkat kelelahan dan penurunan performa kita sendiri. Kita ngerasa, masih kuat lah. Padahal kemampuan kognitif kita, termasuk atensi, memori kerja, bahkan penilaian moral, itu udah terganggu.
Kafein mungkin bisa bikin Anda ngerasa lebih melek ya, tapi belum tentu itu memperbaiki penurunan performa kognitif yang mendasarinya. Mungkin tidur siang singkat itu pilihan yang lebih baik buat mulihin fungsi otak daripada sekedar nutupin rasa kantuk pakai kafein. Oke, dan bukan cuma logika kita yang kena ya, emosi juga jadi ikut terombang-ambing. Rasanya jadi lebih gampang marah, lebih reaktif, atau lebih gampang sedih gitu kalau kurang tidur. Ini ada penjelasan biologisnya. Ada penjelasannya. Jadi pas kita kurang tidur, otak kita cenderung punya bias negatif. Kita jadi lebih gampang dan lebih kuat nginget pengalaman atau informasi yang negatif dibanding yang positif atau netral. Secara neurologis, ini ada kaitannya sama peningkatan aktivitas di amigdala. Itu bagian otak yang fungsinya kayak pusat deteksi ancaman sama pemrosesan emosi. Wah, jadi amigdalanya kayak jadi lebih galak gitu ya pas kurang tidur. Bisa dibilang gitu. Aktivitasnya bisa melonjak signifikan. Jadi hipersensitif dia sama rangsangan negatif atau yang dianggap nggak enak. Nah, di sisi lain, fase tidur REM, Rapid Eye Movement, fase di mana kita paling banyak mimpi, itu tampaknya punya peran penting buat proses dan netralisir muatan emosional dari pengalaman hari itu. Anggap aja kayak sesi terapi semalam gitu. Kalau Anda kurang tidur REM, emosi-emosi negatif dari hari sebelumnya itu nggak keproses dengan baik, bisa numpuk dia. Nah, ini dalam jangka panjang bisa berkontribusi ke masalah kayak kecemasan atau depresi. Nah, ini ngejelasin banget kenapa kadang kalau habis tidur nyenyak, masalah yang kemarin rasanya berat banget jadi terasa sedikit lebih ringan ya. Oke, ini bawa kita ke pertanyaan super praktis nih. Jadi, berapa jam tidur sih yang sebenarnya cukup buat Anda? Angka 7-9 jam kan sering disebut-sebut tuh. Tapi seberapa saklek sih itu? Ya, panduan 7-9 jam itu sebenarnya rata-rata buat populasi dewasa. Tapi kebutuhan tidur itu sangat-sangat individual. Ada faktor genetik yang main. Terus usia, kebutuhan tidur kan berubah drastis ya, dari bayi sampai lansia, tingkat aktivitas fisik kita, kondisi kesehatan, wah semuanya ngaruh. Beberapa orang secara alami memang butuh tidur lebih sedikit. Mungkin cukup 6 jam. Sementara yang lain baru ngerasa optimal kalau tidurnya 9 atau bahkan 10 jam. Terus gimana dong cara kita tahu kebutuhan pribadi kita berapa jam? Cara terbaik ya, dengan merhatiin sinyal dari tubuh Anda sendiri. Coba tanya ke diri Anda, apakah Anda butuh alarm buat bangun tiap pagi? Apakah Anda sering banget ngantuk di siang hari, apalagi pas sore? Apakah Anda susah konsentrasi atau gampang banget tersinggung? Apakah Anda ketergantungan banget sama kafein? Kalau jawabannya banyak yang ya, kemungkinan besar Anda kurang tidur. Penting juga buat bedain kuantitas sama kualitas ya. Anda bisa aja tidur 8 jam, tapi kalau tidurnya sering kebangun, atau keganggu karena kondisi kayak sleep apnea, itu loh, henti napas pas tidur, atau insomnia, ya manfaatnya nggak bakal optimal. Dan tetap berisiko juga buat kesehatan kognitif. Oke, jadi dengerin badan sendiri ya. Selain kebutuhan individual, ada juga sistem internal kan yang ngatur pola tidur kita. Betul, ada 2 sistem utama yang kerja bareng. Pertama, itu namanya tekanan homeostatik buat tidur. Intinya, makin lama Anda melek, makin besar dorongan biologis Anda buat tidur. Mirip kayak rasa haus yang makin kuat kalau makin lama nggak minum. Kedua, ada ritme sirkadian. Nah ini jam biologis internal Anda yang jalan dalam siklus sekitar 24 jam. Ini yang ngatur kapan Anda ngerasa paling segar, paling waspada, dan kapan paling ngantuk. Pengaruh utamanya dari cahaya. Nah, ngejaga kedua sistem ini biar sinkron itu penting banget dong ya. Makanya jadwal tidur teratur sering banget dianjurin. Penting banget. Konsistensi waktu tidur dan bangun, bahkan pas akhir pekan sekalipun, itu bantu banget jaga ritme sirkadian Anda tetap stabil. Kalau jadwal Anda berantakan, pas weekend tidurnya malam banget, bangunnya siang, Anda bisa kena jet lag sosial. Efeknya, ya kerasa lemes pas hari Senin, dan dalam jangka panjang bisa berdampak negatif buat kesehatan. Coba deh bikin catatan harian tidur atau sleep diary selama beberapa minggu. Ini bisa bantu banget Anda ngenalin pola tidur Anda, kebutuhan jam tidur Anda sebenarnya, dan faktor-faktor apa aja yang mungkin ganggu kualitas tidur. Nah, ini nih, salah satu temuan paling menarik menurut saya dari sumber kita. Soal kekuatan pikiran terhadap tidur. Ternyata, apa yang Anda yakini soal tidur Anda semalam, itu bisa ngaruh ke performa hari ini. Serius. Iya, ini fenomena yang luar biasa banget, namanya efek placebo dalam tidur. Ada studi yang dijelasin di buku ini nunjukin hal yang menarik banget.
Jadi peserta studi itu dikasih tahu secara acak ya dan belum tentu benar infonya. Apakah mereka tidur nyenyak atau jelek malam sebelumnya. Datanya pakai data palsu. Hasilnya gimana? Mereka yang percaya kalau tidurnya nyenyak itu ngelaporin suasana hati yang lebih baik dan ngerasa lebih waspada. Padahal kualitas tidur objektif mereka yang sebenarnya direkam ya gitu-gitu aja. Wow, jadi sugesti aja udah bisa ngasih efek nyata ya ke perasaan dan kewaspadaan kita? Bener. Dan sebaliknya juga berlaku loh. Kalau Anda dikasih tahu atau Anda yakin banget tidur Anda jelek, Anda cenderung jadi ngerasa lebih capek dan performa Anda bisa turun. Padahal mungkin data objektif nunjukin tidur Anda sebenarnya lumayan oke. Ini jadi peringatan penting nih buat Anda yang mungkin terlalu fokus sama skor dari sleep tracker. Jangan sampai angka jelek itu malah bikin Anda ngerasa lebih jelek gara-gara kekuatan sugesti negatif ini. Lebih baik fokus ke gimana perasaan Anda secara keseluruhan sama kebiasaan tidur yang sehat aja. Bener juga ya. Selain itu, ada juga fenomena alami kayak rasa pusing gitu pas baru bangun tidur. Itu apa ya? Itu namanya sleep inertia. Rasa grogi atau agak pening gitu yang normal terjadi sesaat setelah bangun. Terutama kalau Anda kebangun dari tidur yang dalam banget atau dari tidur siang yang agak panjang. Otak kita tuh butuh waktu beberapa saat, bisa 15-30 menit atau lebih, buat pindah gigi dari mode tidur ke mode melek sepenuhnya. Terus ada juga ritme ultradian, ini siklus alami energi dan kelelahan yang terjadi kira-kira tiap 90 menitan sepanjang hari pas kita lagi melek. Ngenalin siklus naik turun energi ini bisa bantu Anda ngatur jadwal waktu fokus sama istirahat singkat jadi lebih efektif. Oke, jadi jelas banget ya dari pembahasan kita berdasarkan brain power ini, tidur itu jauh banget dari sekedar aktivitas pasif atau matiin badan. Ini proses biologis yang luar biasa aktif dan fundamental banget. Mulai dari nguatin memori, nyeimbangin emosi kita, jaga ketajaman mikir, sampai yang tadi itu, bersih-bersih sampah berbahaya dari otak kita buat jangka panjang. Wah, banyak banget kerja penting yang terjadi pas kita lagi merem ya. Dan yang paling menggembirakan sebetulnya adalah banyak dari wawasan ini bisa langsung Anda terapin loh. Mulai dari memperbaiki kebiasaan tidur, ya dengan jaga jadwal teratur, ciptain rutinitas yang nenangin sebelum tidur. Terus, gunain tidur siang secara strategis sebagai alat buat ningkatin performa, bukan malah dianggap tanda males. Coba pahami kebutuhan tidur unik Anda sendiri, mungkin bisa dibantu sleep diary tadi, dan bahkan, ya itu tadi, kelola persepsi Anda soal kualitas tidur biar nggak kejebak sugesti negatif. Nah, ini bawa kita ke satu pemikiran akhir nih buat Anda renungkan. Seiring pemahaman kita soal tidur yang makin dalam dan teknologi yang terus berkembang, mungkin nggak ya di masa depan kita bisa mengoptimalkan atau bahkan memanipulasi tidur secara lebih presisi? Bayangin aja gitu, pakai alat buat ningkatin fase tidur dalam atau nandain memori tertentu pas tidur biar belajar lebih cepat. Atau bantu pemulihan trauma. Gimana tuh? Potensi di masa depan memang menarik banget ya. Sekaligus pasti munculin pertanyaan etis juga yang perlu kita pertimbangkan bareng-bareng. Tapi terlepas dari kemungkinan di masa depan itu, pesan utama buat saat ini sih sangat jelas dan berlaku buat semua. Hargai tidur Anda, perlakukan tidur itu sebagai pilar kesehatan yang sama pentingnya kayak nutrisi sama olahraga. Ini beneran salah satu investasi terbaik yang bisa Anda lakuin buat kesehatan otak dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan, ya buat hari ini, ya buat tahun-tahun mendatang. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan selamat beristirahat dengan lebih berkualitas tentunya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.